Seputar tentang kemajuan. Ya, boleh Pak ya? Ya, boleh. Kasih Pak. Ya. Izin Pak menyampaikan dulu Pak. Ya. PI 6 ini adalah pendampingan individu terakhir. Ya. Nah, dengan temanya yaitu merefleksikan perubahan diri dan dampak pendidikan Pak. Fokus pendampingan ini banyak yang akan kita sampaikan. Kalau boleh saya memaparkan sedikit ya Pak. Yang pertama untuk persiapan panen hasil belajar nanti di Lokakarya 7 yang akan dilaksanakan diperkirakan awal April. Kemudian mengumpulkan survei umpan balik refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan Ibu Yanti selama hampir 6 bulan ini Pak. Kemudian kami akan melakukan penilaian pemetaan aset. Diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan Ibu Yanti kepada warga sekolah yang kemarin yang ada aktor-aktor yang sudah diundang beliau, kepala sekolah, 5 rekan guru, 5 orang tua, 5 murid atau mungkin lebih, kemudian wakil dari komite, kemudian dari RT. Kemudian kita akan nanti meminta umpan balik Pak. Apakah benar rekan-rekan yang diajak diskusi itu melakukan pemetaan apakah sekolah yang memiliki sumber daya alam, aset yang baik, apa halangan, apa rintangan, apa tantangan, apa yang belum dimanfaatkan, apa yang perlu dikembangkan untuk tindak lanjut berikutnya. Nah, kemudian saya akan meminta juga nanti jawaban kepada Bu Yanti tentang refleksi umpan balik yang dilakukan terhadap aktor-aktor yang sudah diundang tersebut Pak, yaitu dengan bertanya tentang notulennya, proses untuk pertemuan, hasil pemetaannya Pak. Ya. Kemudian saya datang ke sini Pak, ada surat perjalanan dinas untuk biasa untuk tanda tangan Bapak. Kemudian absensi Pak. Alhamdulillah baik, sehat. Ya syukur ya Bu ya. Tidak terasa kita sudah mencapai pendampingan individu yang ke-6 hari ini loh Bu. Ya, betul sekali Bu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya bahagia sekali Bu ya, karena ini pendampingan individu yang terakhir Bu ya. Iya. Bahagia dan juga mungkin sedih juga, nanti nggak ada lagi jumpa dengan Bu Epi tadi, soalnya mungkin jumpa di mana ya. Iya. Nanti lagi sesi akhir mungkin itu kita ya. Yang pertama saya ingin bertanya nih kepada Ibu. Selama 6 bulan, hampir 6 bulan nih, kita sudah melakukan pembelajaran baik daring maupun luring, pendampingan individu, kemudian lokakarya nih Bu. Kira-kira mohon penjelasan Ibu, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini yang kira-kira sudah Ibu laksanakan, termasuk tentang rencana tindak lanjut Ibu. Silakan. Baik. Alhamdulillah saat ini saya sudah hampir selesai ya, sudah masuk modul 3 dan akan selesai di modul 3.3 semester.
memang perjalanan mulai dari awal sampai ke titik ini saya rasakan luar biasa sekali Bu ya. Mungkin banyak mungkin ada hambatan, namun seiring berjalannya waktu saya ikuti terus Bu ya, mulai dari pertama sampai saat ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Adapun kendala-kendala yang saya hadapi alhamdulillah bisa saya atasi, baik itu membagi waktu ya. Kemudian yang telah saya lakukan sampai ke saat ini ya, mulai dari modul 1.1, modul 1 itu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya, pendidikan yang menuntun peserta didik, kemudian dengan semboyannya Ingarso Sumpulodo ing Madyo Mangunkarso Tuturi Handayani ya. Itu sudah dijalankan pendidikan yang menuntun murid sesuai dengan kontrak zaman dan kontrak alamnya. Alhamdulillah sudah saya lakukan, dan luar biasa itu murid-murid memang bahagia sekali, berbeda dengan sebelum-sebelumnya pembelajaran yang masih teacher center. Itu tampak di sana antara guru dan murid itu kurang dekat, tapi dengan berpihak pada murid itu rasanya guru dan murid itu dekat. Kemudian masuk ke modul 2, modul 1-2 itu tentang nilai guru penggerak, bagaimana memberikan pembelajaran itu. Seorang guru penggerak itu memiliki nilai-nilai yang baik seperti mandiri ya, mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat guna untuk memajukan pendidikan, guna memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi pun dilaksanakan demi mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ada 3 itu Bu ya, pembelajaran yang visual, auditori, dan kinestetik. 3 yang dibutuhkan oleh murid-murid kita ini. Dan alhamdulillah setelah saya belajar di guru penggerak ini, memang itu yang dibutuhkan oleh murid kita. Ada murid-murid ini yang hanya dengan pendengaran dia cepat nangkap, ada yang dengan dilihatkan tayangan video dia pun cepat nangkap, ada juga dengan harus dipraktekkan. Alhamdulillah itu sudah harus dilakukan berkat pendidikan yang saya dapatkan, pengalaman yang saya dapatkan di guru penggerak ini. Kemudian setelah itu saya juga melakukan budaya positif, diseminasi budaya positif ya, di modul 1-4 saya laksanakan tuh di komunitas kami, komunitas Kombel kami, Kombel PTSDN Terpadu Kubang Jaya. Dibuatlah di sana pertemuan untuk menyampaikan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, dihadiri oleh kepala sekolah kayak gitu ya. Kemudian setelah itu pembelajaran sosial emosional juga dimasukkan ketika belajar berdiferensiasi. Awalnya itu kan kita memusatkan perhatian murid terlebih dahulu. Saya pakailah di sana untuk mindfulness itu, supaya murid-murid itu lebih fokus, dan juga ice breakingnya diberikan supaya lebih semangat setelah kita. Alhamdulillah murid-murid pun bersemangat untuk mengikuti. Kemudian sampai pada modul 3 tentang pengelolaan, tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, yang mana pengambilan keputusan ini harus mengandung unsur-unsur nilai kebajikan, harus berpihak kepada murid, kemudian harus dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus ada ketika kita mengambil keputusan.
baik itu keputusan di kelas, ya syukuran di kelas lah. Nggak usah yang jauh-jauh di kelas kita lah, di kelas saya mengambil keputusan bagaimana yang harus saya lakukan terhadap murid-murid saya. Nah, yang ketiga ini harus ada dalam keputusan yang saya ambil. Kemudian setelah itu masuk lagi pada pembelajaran 3.2, yaitu pengelolaan dalam pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ini bagaimana caranya untuk mengetahui sumber daya apa yang ada di sekolah. Di sekolah ada sumber daya biotik dan ada sumber daya abiotik. Biotik ini sumber daya manusianya, ya manusianya. Kemudian sumber daya abiotik ini sumber daya yang tak hidup, ya, seperti sarana dan prasarana, gedung sekolah dan lain sebagainya, itu semua yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana caranya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada ini di sekolah. Nah, kemudian pada pengelolaan program yang berdampak pada murid, nah disinilah digunakan sumber daya yang ada di sekolah ini, baik sumber daya biotik maupun abiotik. Kemudian sumber daya yang ada di sekolah ini ketika membuat program yang berdampak positif pada murid, maka ini saya komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan atasan komunikasikan, kemudian dengan rekan sejawat, kemudian dengan orang tua, dengan komite sekolah, dengan pemerintah seperti RT, dan juga beberapa orang siswa itu dikomunikasikan. Di sini membawa siswa, kenapa siswa saya bawa? Karena siswa ini nanti kita ingin mendengar suara-suara daripada siswa kita, apa sih maunya, kemudian pilihan mereka seperti apa. Kemudian setelah mereka menyuarakan pendapatnya, opininya, kemudian memilih. Setelah memilih, mereka merasakan itu sudah menjadi hak milik mereka. Dan kalau sudah mereka merasakan itu menjadi hak miliknya, mereka akan menjaga, merawat yang namanya milik mereka. Nah, itulah jadi program yang sudah saya rencanakan. Memang ini bukan program baru, Bu, ya. Program ini memang sudah ada, cuman mungkin tidak berjalan. Jadi mengapa saya ambil program ini? Karena saya melihat kondisi dan keadaan mungkin, ya, di latar belakangi masih kurangnya kesadaran murid, kesadaran guru untuk menjaga lingkungan, gitu ya. Karena ini programnya itu judulnya Lisambil, lihat sampah langsung ambil. Lisambil, Lihat sampah langsung ambil. Nah, gimana itu? Tertarik saya. Jadi program Lisambil ini melibatkan pertama kepala sekolah, rekan guru, kemudian murid, siswa, warga sekolah lah, karena warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah, ya. Nah, jadi dengan adanya program Lisambil ini, satu ingin memberikan kesadaran kepada murid-murid, ingin memunculkan kesadaran diri, motivasi daripada murid dan juga rekan guru. Ayo sama-sama kita bersihkan sekolah kita, lihat sampah langsung ambil. Kemudian sampah ini nantinya akan, setelah lihat sampah langsung ambil, nanti pilah sampah ini, ya. Tapi itu rencana lanjut, ya. Bisa nanti kita pisahkan mana sampah yang bisa didaur ulang, mana yang tidak bisa didaur ulang. Cita-citanya nih, Bu, ya. Impiannya. Nanti bagaimana supaya ada sampah yang tak bisa didaur ulang ini kita jadikan karya. Mungkin satu saat bisa jadikan karya siswa, kemudian menarik, ya, Bu, ya. Nah, itu kan impian kita memanfaatkan sumber daya yang ada gitu. Wow, keren. Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow. Iya, keren. Sampai rencana tindak lanjut itu saya tertarik sekali, ya.
Dari semua Betul. itu ya Bu ya, Betul, feedback 360 derajat ini, ingin saya bertanya lagi Bu, berdasarkan hasil yang Ibu memutar kemajuan-kemajuan Ibu itu, apa yang kurang baik kira-kira ya Bu ya, satu, dan apa yang perlu ditingkatkan dari responden terhadap kompetensi Ibu? Baik, Maaf, bentar. Misalnya dari kepala sekolah apa, dari 5 rekan guru itu apa, dari 5 orang tua apa, dari siswa apa yang diharapkan dari Ibu, yang kurang baik itu apa, kemudian apa yang perlu ditingkatkan. untuk sejauh ini saya lihat keputusan baik itu untuk yang kurang baik tidak ada sih, Nggak ada ya? Dari kepala sekolah? tidak ada, cuman apa yang harus ditingkatkan. Mantap. Ya pasti harusnya baik terus tingkatkan karena saya sudah 2 kali ya, yang sekalinya diseminasi dilaksanakan, kemudian sekali lagi kan webinar tuh, webinar kombal itu di Zoom. Saya coba itu Berhasil? berhasil. Kira-kira berapa? Berapa kemarin ya? Malam Sabtu malam Minggu. Silat lagi Bu. Ada Berapa lagi yang hadir? yang hadir sana sekitar 30. Memang sebenarnya masih warga sekolah, Bu. Kami nggak kami ekspos keluar. Cukup besok selanjutnya baru kami Public ya? public. Oh, keren. Hebat. Dari orang tua? Dari murid? Dari orang tua. Program yang saya fokuskan ke situ sangat mendukung. Kemudian siap membantu apa yang diperlukan dalam melaksanakan program tersebut. Dari siswa, kalau siswa juga bersemangat, namun siswa kami kurang mampu itu. Nanti kita berkolaborasi sampai kolaborasi nanti pasti bisa. Terus Bu, kemudian ingin bertanya lagi nih dia, apa rencana Ibu ke depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki ke depannya? Apa yang harus Ibu miliki? Untuk kedepannya tentu saja dari apa yang telah saya pelajari ya, saya dapatkan selama mengikuti pelatihan penggerak, saya harus memiliki seperti nilai penggerak ya, harus saya memiliki diri kooperatif, reflektif, ya, inovatif. Tanggung jawab saya harus memiliki nilai tersebut. Kemudian tentang pembelajaran juga akan selalu dilaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi berpihak pada murid, dan mungkin nanti akan mengajak rekan sejawat juga menularkan pada rekan sejawat bagaimana supaya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan ini mengajak rekan sejawat untuk ikut menjadi CGP juga. Udah ada ya, saya Udah ada satu orang lulus Bu? Udah. Berarti udah masuk sekarang Udah di masuk. klinis ya? Ya. Keren. Kemudian Bu, ingin lagi saya tanya, kira-kira untuk mendukung itu ya Bu, siapa yang bisa Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi Ibu? Tentu saja pertama kepala sekolah ya, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat juga, kemudian mungkin pengawas Jadi ke depannya Ibu berharap dukungan kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan guru, semua lah berarti yang terlibat dari sumber daya yang ada ya. Ya, bagus. Kemudian ingin saya tanyakan lagi kepada Ibu, berdasarkan yang sudah Ibu alami selama 6 bulan ini, perubahan apa saja yang terjadi pada murid Ibu selama 6 bulan? Selama 6 bulan berjalan ini Bu ya, seiring berjalan dengan pendidikan yang saya ikuti,
Kemudian saya menerapkannya di kelas. Perubahan yang saya rasakan, yang pertama murid semakin dekat dengan saya. Kalau tidak hadir mereka bertanya, ibu kemana, ibu kok nggak datang, ada apa? Kemudian mereka murid saya nih, bu kita yang kayak kemarin lagi bu, katanya, karena saya kan kadang menampilkan video belajaran, karena saya buat SBK ya, jadi mereka ingin buat lagi, bu buat yang kemarin lagi bu, katanya. Berarti disukai. Ya disukai. Terutama yang kelas 4 nih, kelas 6 kadang mereka nggak besar ya, terlalu untuk seperti itu nggak terlalu paling video aja. Kalau berpikir mulai masa depan berarti ke SMP mana ya nantinya. Keren, bagus tuh bu, udah nampak nih yang nilai guru penggerak. Berikutnya hal apa saja yang membuat perjalanan ibu selama 6 bulan ini memuaskan bagi ibu? Coba cerita. Hal yang membuat saya memuaskan dan dukungan dari kepala sekolah, sahabat, kemudian keluarga, terutama keluarga yang selalu mendukung, suami tercinta yang selalu mendukung kemanapun pergi diantar, lokal diantar, ditungguin sampai selesai. Jadi rasanya ada kepuasan tersendiri gitu. Terus peluang apa lagi bu kira-kira? Karir apa yang menurut ibu akan ditingkatkan ketika ibu udah lolos dari CGP menjadi guru penggerak? Ke depan itu Mungkin kalau seandainya saya mampu kemudian memiliki kompetensi, mungkin karir yang saya tingkatkan kan dari guru mungkin menjadi atau pengawas. Semoga itu terjadi bu ya, dengan menggali potensi ibu diwujudkan menjadi yang terbaik, dengan ibu udah melihat dari bawah bagaimana murid ditingkatkan, rekan kerja, ke guru, mengetahui sumber daya alam yang ada, bagaimana memanfaatkannya bu ya. Terus lanjut. Ini berikutnya nih bu, apa saja yang membuat perjalanan ibu selama 6 bulan ini banyak tantangan yang menantang ibu? Selama 6 bulan ini mungkin yang menjadi tantangan yang pertama waktu ya. Terkadang saya harus mengajar. Satu sisi saya harus menjaga tugas, terkadang Zoom. Apalagi kan sekolah sampai sore bu, dari pagi sampai sore. Terkadang kita rukul kan siang ya, siang masih di sekolah, kadang masih di kelas, tantangan yang dihadapi. Namun alhamdulillah masih bisa diatasi. Saya juga sampaikan ke anak-anak paham. Anak-anak ya, ibu lagi Zoom, ibu belajar juga loh, sama seperti kalian. Saya sampaikan seperti itu. Ya bu, nggak apa-apa bu. Mau kerjasama nggak ya? Ya bu. Jadi kalau anak-anak tuh ngerti, paham mereka bu ya. Jadi alhamdulillah masih bisa. Walaupun sebenarnya gak enak juga bu kan. Kasih tugas kita kalau Zoom gitu kan. Tapi memang tidak tiap hari sih bu, saya sekali kan. Keren bu, berarti ketika ibu Zoom, ketika rukul, ketika kerjakan tugas, ibu menyampaikan isi hati ibu kepada murid, itulah keadaannya, supaya mendapatkan titik temu kepada siswa. Berarti ada choice, ada voice, ada kerjasama dari siswa itu, sehingga anak bisa berpikir ya, oh ada juga kegiatan ini. Dan ibu tidak meninggalkan kelas ya. Kadang mungkin meninggalkan kelas ada tugas ya. Ada dilimpahkan kepada ketua kelas kan? Ada, supaya tertib atau gimana kelasnya. Keren, bagus. Itu paham, ditingkatkan terus bu ya. Jangan nanti dibilang orang nonton CGP ditinggalin kelas gitu. Ya, betul sekali. Bahwa kita memang betul-betul membuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya selalu menyampaikan ke anak-anak, saya selalu sampaikan, izin ya nak ya, apa bu,
walaupun kita seorang guru kan kita sudah belajar Bu ya, walaupun kita guru, tetapi dengan anak murid itu bagaimana kita itu menghamba pada murid gitu Bu ya, melayani murid. Saya berusaha lah pokoknya untuk apakan ke anak murid, dan alhamdulillah mereka pun paham. Sekarang jumpa ibu, ya udah kayak kawan aja. Bagus Bu. Keren. Berikutnya Bu yang saya ingin bertanya tentang penilaian pemetaan aset nih kembali Bu ya. Aset. Waktu itu kan udah dibuat ada aktor-aktornya dan Ibu berusaha untuk berdiskusi. Tujuannya itu kan Ibu berani meminta diskusi, berani mengundang aktor, berani menyampaikan pendapat, mulai pada kepala sekolah semuanya ya. Ingin bertanya, siapa aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset yang Ibu lakukan? Siapa saja? Yang pertama kepala sekolah, ya. Kepala sekolah, kemudian 5 rekan sejawat akan kemudian saya diskusi juga dengan orang tua komite komunitas tempat, kemudian saya melibatkan siswa. Keren. Berikutnya Bu, bagaimana proses Ibu dalam menemukan bahkan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Ibu? Setelah berdiskusi itu saya membuat apa hasil daripada diskusi tersebut, saya catat itu ya, aset yang ada di sekolah. Yang pertama itu ada 7 asetnya, manusia kepala sekolah ini ada kepala sekolah, ada guru, murid, ada TTU tenaga pendidikan, ada staf kebersihan sekolah, kemudian ada jaga sekolah, ada security sekolah, itu yang ada di sekolah. Kemudian dilibatkan juga orang tua murid. Kebetulan kami juga ada komite sekolah, pengawas, kemudian masyarakat, jadi ada ya orang tua. Keren Bu. Kemudian bagaimana nih tantangan atau kendala yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya alam terhadap seluruh aktor-aktor itu, dan bagaimana mengatasinya? Tantangan yang dihadapi ya dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada, untuk modal untuk sumber daya manusia, yang bilang semuanya ada ya di sekolah. Mungkin yang kurang itu atributnya ya, apa itu seperti modal fisik ya Bu ya, fisik mungkin masih ada yang apa, tapi rata-rata kalau modal fisik kan gedung sekolah sudah ada, kelas, toilet, bahkan KS, kantin sudah ada. Mungkin Ya, jadi mungkin ini tantangan juga gimana caranya, karena kita kan di sekolah ini kan nggak bisa kita itu supaya sekian kan nggak bisa Bu ya, itu kan merupakan tantangan, nggak bisa kita murid kita iuran bayar apa mau dibuat nih sekedar sepenuhnya misalnya, itu merupakan tantangan. Mungkin nanti masuk pula di media nanti. Ingin saya tanya kembali Bu, sebelum nanti saya bertanya kepada Pak Kepala Sekolah apakah benar yang dilakukan, kan saya akan bertanya kepada Pak Kepala Sekolah. Kepada Ibu saya ingin tanya lagi, kira-kira dari sumber daya sekolah ini, yang aset sekolah ini semua, kira-kira ada nggak yang belum dimanfaatkan, dan bagaimana cara untuk memanfaatkannya? Dari ada mungkin Bu ya yang memanfaatkan sumber daya yang mendapatkan visi tadi Bu ya, ruang BK belum ada, UKS ada, kalau di SD mungkin nggak ada BK Bu ya, nggak ada. Jadi siapa yang menangani BK kalau ada masalah? Itu wali kelas biasanya, wali kelas jadi wali kelas lah.
kelas berapa misalnya yang bermasalah. Wali kelasnya lah yang menyelesaikan. Apakah dengan wali kelas sudah cukup menyelesaikan kira-kira kalau ada masalah atau siswa sakit? Kalau siswa sakit, wali kelas kami kan ada juga apa nih, kerjasama dengan puskesmas. Ya, puskesmas. Jadi kalau ada yang sakit tidak bisa diatasi di sekolah, kami bawa ke puskesmas. Itu dari guru pihak sekolah yang membawa atau orang tuanya yang membawa ke sana? Apakah di puskesmas dilayani atau bagaimana? Kami yang bawa dari pihak sekolah yang bawa ke puskesmas, kemudian sampai di sana dilayani karena kami ada ini dengan puskesmas. Ada kerjasama. Sudah lama itu ya? Wah, itu keren, bagus. Itu terus ditingkatkan Ibu ya. Ada lagi nggak yang kerjasama belum kepada yang lain? Kepada Babinsa? Babinsa kepada desa? ke desa ada sih. Desa? Babinsa? Babinsa waktu itu ada sih. Politik ada lagi ya? Iya. Kemudian ingin saya tanyakan lagi tentang proses tantangan Ibu. Apakah Ibu bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber-sumber daya alam sekolah ini? Yang tadi yang Ibu sebutkan. Bagaimana perasaan Ibu ketika hasil diskusi tadi Ibu menemukan sumber-sumber daya alam, mengidentifikasi apa yang ada, apa yang belum ada, apa yang sudah termanfaatkan? Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya tuh bagaimana supaya dapat memanfaatkan sumber daya yang belum dimanfaatkan tersebut. Kemudian untuk yang sudah ada, saya ingin bagaimana supaya lebih ditingkatkan lagi pemanfaatan sumber daya tersebut. Ini pertanyaan lagi nih Bu, semakin tajam. Ketika Ibu mengundang aktor dan berdiskusi, apakah ini termasuk betul ya dan siswa? Apakah guru-guru atau orang tua atau siswa memahami segala aset dan sumber daya alam yang ada di sekolah ini? Dari hasil kuesioner pertanyaan dan jawaban audiensi Ibu. Memang pada awalnya belum memahami, namun setelah dijelaskan, diberikan pemahaman tentang sumber daya yang ada di sekolah, maka mereka menjadi paham. Jadi seiring dengan berjalannya penyampaian tentang sumber daya yang ada di sekolah, mereka menjadi tahu, oh ini sumber daya atletik, oh ini sumber daya atletik, mana sumber daya yang ada kejelasan sosial, dari fisik, sosial, dan sampaikan semuanya. Setelah sampaikan, baru kita paham. Apakah dalam bentuk PPT Bu menyampaikan diskusi itu atau melakukan hanya wawancara saja? Wawancara saja, wawancara. Karena kalau PPT rasanya kurang, karena agak formal gitu, jadi lebih enak, santai gitu Bu, lebih masuk kayaknya. Terima kasih Bu ya. Segala sesuatu pertanyaan yang kedua ini sudah bagus ya juga. Saya ingin ngobrol tentang aset sumber daya alam sekolah kita ini. Kira-kira Pak, apakah Ibu Yanti telah melakukan diskusi kepada Bapak Kepala Sekolah tentang aset sekolah kita ini Pak? Baik ya, terima kasih waktunya yang diberikan. Pertama sekali kami ucapkan dulu selamat datang di SD 06 Terpadu Kubang Jaya. Semoga nanti apa yang kita kerjakan dan kita perbuat pada hari ini mendapat hasil yang terbaik. Terima kasih sebenarnya sekali lagi kepada Ibu Yanti yang sudah menjadi CGP, guru CGP, calonnya Bu ya? Ya, angkatan Calon, 9. ya. Yang seolah hari ini adalah hari terakhir mendampinginya. Semoga nanti mendapat hasil yang terbaik. Terima kasih yang Bapak Ibu sampaikan tadi tentang pemetaan aset sumber daya alam ya, di sekolah yang telah mendiskusikannya dengan kami dan apa yang diperlukan atau yang dibutuhkannya sudah kami sampaikan kepada beliau.
Kira-kira sekolah kita ini memiliki aset apa saja kira-kira? Ya, yang sebenarnya kalau yang namanya aset, tentu semua warga sekolah itu namanya aset, termasuk guru, siswanya, kemudian juga aset juga termasuk orang tua warga sekolah. Dan di samping itu tentu ada lagi nanti aset yang bergerak dan tidak bergerak, itu semuanya itu asetnya. Masuk gedung juga tidak bergerak, si meja lemari segala macam itu yang tidak bergerak. Sedangkan yang bergerak itu adalah manusia. Tapi juga. Apakah dengan setengah hektar ini sudah dimanfaatkan? Iya. Setengah hektar ini sebenarnya sangatlah sedikit, Bu. Kalau dibandingkan dengan siswanya, karena seharusnya kelas kami ini adalah kelasnya bertingkat. Bertingkat. Nanti dengan adanya kelas bertingkat itu baru lagi ini nanti bisa mencapai kuotanya. Apa nama rasionya. Karena sekarang ini 24 kelas yang diharuskan, satu kelas itu 4 rombel kali 6 jadi 24, yang ada hanya 22. Sedangkan yang 2 itu dipakai pustaka dan labor. Itu dan dipakai untuk kegiatan siswa sedang. Tambah lagi 1 sekarang dibuat sedikit tambahan di samping kelas, di samping pustaka itu ditambah 1 seperti kelas, bentuknya seperti kelas tetapi tidaklah memadai dan tidak cukup luasnya seperti luas kelas, mungkin hanya separuh kelas dari kurang besar, tapi anak-anaknya cukup banyak juga, 30 orang di sana. Dan nanti yang 2025 ini kami sebenarnya tentang Zoom tadi ini, tentang 2025 kami akan siapkan dakodiknya untuk biar kita ajukan lagi tahun 2025 ini, insya Allah kita dapat bangunan baru dan juga rehab baru. Bagus, banyak golongan 4B, udah banyak AMS, P3 ya Pak ya, dan banyak senior. Kira-kira ke depannya ini ada nggak rencana yang belum lagi termanfaatkan, untuk dimanfaatkan? Iya, banyak sebenarnya Bu. Kalau di rencananya banyak. Kemarin pengawas dari DA itu datang, dari DA itu dari ada dana alokasi umum dari PUPR, itu mereka ingin membuat sekolah kita ini bertingkat, tapi itu harus ada sekolahnya itu yang pondasinya retak atau patah. Kalau ada pondasi sekolahnya itu patah, itu insya Allah PUPR-nya akan bangun sekolah itu sekolah bertingkat. Jadi semuanya ini bangunan nanti akan dirombaknya. Tidak ada satupun bangunan yang lama ini tinggal, dirombak mereka semua. Itu seperti di Terletak Bulu itu, mereka dapat 2,8 M untuk bangunannya. Padahal yang retak itu cuma hanya 1 kelas, yang lama itu 3 kelas. Sedangkan yang lebih itu baru Bu. Tapi karena ini program PUPR itu dari pusat Kementerian itu, tidak bisa dia satu-satu. Nggak bisa ini yang rusak, ini ganti, enggak, dia semua. Sehingga dirobohkan lah yang baru, yang lama semua dirobohkan, diganti yang baru. Jadi itu yang belum kami kembangkan itu sebenarnya banyak. Kami ingin adanya seperti yang dibilang tadi itu, aula, kemudian tempat kegiatan itu. Kemarin ketua komite kami dari DPR Kampar, Pak Ansor namanya, dia akan membuat aula dari sini, jadi itu nanti akan ditutup atap, dia buat apa seperti tempat pertemuan itu, aula tempat pertemuan di atap. Nanti juga anak bisa baris itu karena atap itu tinggi kan ya. Berarti yang tadi Pak. Di depan ini yang ada lapangan, dia tetap kita pakai. Agak tinggi dibuat ya. Tinggi dibuat. Di situ juga masih bisa main badminton, masih bisa berbaris, masih bisa, tidak ada mengganggu. Tapi kalau kita ingin untuk ada acara, maka di bawah itu, jadi dikasih atap saja. Nanti kalau apa ya itu buka, pasang dindingnya itu dan memang bisa dibom. Menurut pendapat Bapak ini, selama 6 bulan berjalan nih Pak, ya. Ibu Yanti ini kan mau menyelesaikan tugas dari CGP menjadi guru penggerak. Pendapat Bapak, kira-kira ada nggak kemajuan yang Bapak perhatikan, Bapak lihat Bu Yanti? Kedua, kira-kira Bu Yanti ini ada nggak Bapak lihat ada tantangan nggak? Kemudian
perasaan Bapak bagaimana? Berarti ada 3 pertanyaan. Perasaan Bapak terhadap CGP Bapak yang guru Bapak di sini. Tantangan satu tadi ya. Iya. Kemudian hasil ya. Ya, hasil. Kemudian nanti apa lagi satu tadi? Ya, kemudian Bapak lihat bagaimana pertama kemajuan, tantangan dan Iya. perasaan Bapak. Oh iya. Bagaimana selama 6 bulan ini terhadap CGP Bapak, guru Bapak, Bu Yanti ini, dan bagaimana satu lagi kedepannya Bapak Iya. promosikan Bu Yanti ini. Ke depan. Oke. Ya. Jawab satu-satu dulu Bu. Ini Iya, Pak, tentang silakan. hasil ya. Pertama semenjak Bu Yanti ini menjadi CGP itu yang nampaknya sekarang Pombel itu aktif. Kemarin kami mengadakan Zoom. Dia itu yang buat apanya Bu? Buat apa namanya itu? Linknya, buat foto apanya segala macam seperti yang di apa itu? Seperti yang dikirim-kirim kementerian itu. Nanti kami kirim kayak Bu nanti. Kami Pombel sekian yang mengadakan Zoom dan pada hari itu tanggal itu sekian ini narasumbernya. Ada itu kepala sekolah Bu. Nanti saya kan searching juga Bu. Kepala sekolahnya saya nanti narasumbernya Bu Yanti dan lain-lain kawan-kawan yang lain. Juga kawan yang satu itu yang untuk CGP luar biasa. Jadi Pombelnya hidup, kemudian guru semangat, anak antusias. Itu yang nampak sekarang. Jadi anak antusias, gurunya semangat juga karena ada yang apa namanya itu yang memberikan motivasi agar mereka dalam Pombel pun aktif. Itu yang dirasa yang nampak sekarang untuk kemajuan di sekolah ini. Kemudian untuk tantangannya memang terkadang saya izin katanya kan ada satu nanti izin pendampingan loka ya kan. Nanti cari lagi penggantinya kalau mau menggantikan. Jadi memang mau tak mau kepala sekolah itu harus memberikan kelebihan juga kepada guru CGP. Kalau enggak nanti kan tantangan bukan sedikit Bu. Tugasnya banyak kan, sekalian sakit dia kan. Pada sakit itu tugasnya banyak, waktunya yang waktu sedikit harus dipergunakan dengan baik. Di situ waktu belajar, di situ waktu mengajar, di situ waktu CGP, di situ Zoom nanti di kelas. Anak mau belajar ya kita Zoom kan. Nah nanti kawan yang lain masa digantikan terus katanya kan. Jadi memang harus ada perhatian khususnya untuk guru-guru kita. Jadi inilah sekarang Bu. Ada kawan kemarin kepala sekolah juga ngeluh, mana nih guru CGP ini? Ya asik libur aja, yang ini lagi, yang kerjanya lagi, yang banyak lagi tugasnya. Kadang-kadang sampai sekolah mengantuk lagi, banyak tugas yang dibuat sampai malam-malam aja. Jadi saya bilang, Bu, memang itulah tugas kita untuk memberikan pengertian. Kita harus minta dorong. Kalau kita aja sendiri mungkin belum mampu kita jadi CGP, walaupun kita ini udah kepala sekolah, berat nih Bu. Jadi memang mereka harus di support, kepala sekolahnya support, dia kan kasih reward, kemudian nanti keluarganya juga calon penanggung jawab. Kalau tidak didukung sama-sama Bu, memang ada juga lemah itu kan. Ya, jadi lemah. Jadi kepala sekolah yang seperti itu pun kami kasih saran juga, kami kasih juga masukan. Tidak semua guru kita ini mau gitu, tidak semua. Nanti guru kita ini yang mau ikut tes ada nanti kawan yang bilang usah ikut susah, itu harus kita hilangkan itu. Jangan sampai dia ngomong seperti itu susah, kepala sekolahnya marah, keluarga kita marah, kawan-kawan marah, itu kita hilangkan tuh. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, kalau nanti seperti itu nanti yang lain-lainnya nggak mau ikut. Nah makanya kita kasih dia dorongan, kita kasih nanti mudah-mudahan guru yang lainnya pun termotivasi untuk mengikuti dia. Karena nampak di situ kan keluarga teman saya, ibu Teti pun, bu Epi pun sayang kan, keluarga pun sayang kan, adiknya ibu kan. Nah, kedepannya tentu kalau kita sudah tentu promosinya tentu kita utamakan untuk jadi pengawas, jadi pelaksana itu jelas, sudah jelas. Sekarang cakep itu tidak ada lagi, yang ada itu sekarang CGP, tim informasinya yang ada. Mungkin itu Bu. Perasaan Bapak Ya senang Pak dia. Kalau perlu semua guru kita yang ada di sini ini ikut CGP semuanya. Karena harus bisa dia keluar dari zona Ya, nyamannya ya. Harus bisa keluar ya. Harus bisa dia bergerak, menggerak dan bergerak, tergerak dan menggerakkan. Panen hasil belajar. Ibu Yanti ingin saya tanyakan, kita ini kan bentar lagi mau panen
hasil karya lo, Iya. Lokakarya 7 yang akan dilaksanakan kira-kira bulan April nih. Nah, kita kan pasti mengetahui banyak kelengkapan apa saja yang akan dibawa, ditampilkan, dilaksanakan dalam panen hasil belajar. Nih, saya ingin bertanya, kira-kira Ibu, apa ide untuk mempersiapkan panen hasil belajar nanti di Lokakarya 7? Rencananya saya ingin nanti tuh dari hasil karya siswa, ya. Hasil karya siswa yang terpikir untuk saat ini Bu ya. Jadi kan kami ada program disambil tuh ya, disambil. Mungkin nanti ada dari sampah-sampah yang nggak bisa didaur ulang itu bisa dijadikan kerajinan barangkali ya. Entah itu tutup botol atau uang mungkin. Botol bekas itu menjadikan apa nanti karya siswa. Itu mungkin. Kemudian untuk karena kebetulan saya guru agama nih, Iya. guru agama itu kan ada tugas project siswa itu kaligrafi itu. Kaligrafi. Mungkin nanti bisa tuh dipamerkan, dibuat mungkin ya, dibuat kemudian anak-anak nanti entah ditempel tuh nanti apanya kaligrafi itu dengan kacang-kacangan tahapan nanti pokoknya. Penasaran saya Ya. tuh Bu. Berarti banyak nanti hasilnya Bu ya. Rencananya ini Bu ya. Tapi anak yang buat Ibu Iya, yang anak yang karya, buat, ya. iya. Bukan gurunya ya. Bukan. Keren. Selain itu apa lagi ide-idenya nanti kira-kira? Adakah souvenir atau gimana? Kan banyak nanti loh Bu, datang kepala sekolah, pengawas, kepala dinas dari SD, SMP, SMA gitu ya Bu ya. Kemudian BPG, orang tua mungkin. Nah, kira-kira ada nggak? Souvenir sedang dipikirkan sekarang Bu. Apa sih yang cantik dan menarik gitu. Menarik ya. Kerjasama dengan siapa nanti Bu itu? Caranya kerjasama dengan orang tua juga. Orang tua. Dengan Minta dukungan dengan siapa Ibu itu? dengan kepala sekolah Iya, ya, iya. kepala sekolah dan mulai kelas gitu. Iya, semoga nanti bagus nanti kita punya nih Bu Iya. ya. Kira-kira udah punya rencana nggak Ibu buat spanduk atau banner gitu? Spanduk udah ada sudah apa? Sudah terbayang itu Udah buat terbayang. spanduk benar gitu kan. Kira-kira isinya tentang pilih aja nanti Ibu. Dari mana yang mau Ibu tertarik? Dari modul mana kira-kira isi spanduk Ibu? Modul berapa Ibu? Kan banyak itu. Nanti lah Bu belum terapa lagi karena semuanya masih ya pasti bagus juga. Bagus semua ya. Kalau bisa Bagus semua. begini Bu, Ibu konsultasi dengan kawan-kawan yang 5 itu Iya, lagi. dengan Jangan nanti misalnya Pak Binsar buat budaya positif. Iya, sementara dia Ibu buat juga. budaya Iya, positif. betul-betul. Ha. Ya, Kira-kira ambil yang tidak boleh sama Mhm. supaya kreatif. Jadi stand kita itu wow gitu loh. Iya, Keren, ya, keren. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, selain itu tadi, ada nggak hal-hal yang lain yang akan Ibu pamerkan di panen karya nanti? Ada lagi nggak? Selain spanduk, banner, karya apa tadi P5 ya, tulis sambal, ada lagi nggak? lagi ya hasil karya siswa itu sudah Bukti karya siswa mungkin ya, di print, ya ditempel, seperti dibuat tirai-tirai dari hasil karya mungkin ya. ya bisa mungkin Bu ya dari Kecil-kecil. dari sampah tadi juga Bu ya. Dari sampah bisa. Seperti itu kan. Bisa. Dari Apakah cukup waktu itu Bu? Cukup waktu? Cukup lah ya. mudah-mudahan Bu ya. Nah, kira-kira berapa minggu lagi ya? Ada 2 minggu ya? Ada Ada ya. Ada. Lebih ya. lebih lah. Kemudian saya ingin bertanya lagi tentang sekiranya Ibu terpilih sebagai penyaji nih, itu kan nanti kan dikocok, tarik lah nama Ibu lah kepada misalnya untuk berbagi kelas dalam kelas berbagi praktik baik. Nah, itu yang harus Ibu siapkan yang pertama adalah materi yang dibagikan kepada peserta panen karya, rambu-rambu penyampaian ya di Lokakarya 7 itu buat PPT Bu.
PPT, kemudian ibu buat bahan tayang, kemudian ibu memaparkannya posisi berdiri, kemudian ibu memaparkannya tuh 10 menit 10 menit dengan keahlian ibu memaparkan dengan kecepatannya. Dari sisi yang disambel tadi boleh, atau dari sisi program ibu yang lain boleh, dengan pernah ibu laksanakan. Ada bukti fotonya, rencana ibu ke depannya, RTL ibu. Gitu. Kira-kira ada yang mau ibu tanyakan? Jadi dari apa namanya penyampaian PPT itu Bu ya tadi, Iya. boleh yang dari program gitu ya, Iya, program yang program. berapa pasti pada murid. Mungkin boleh, apakah boleh dari modul-modul lain gitu? Boleh. Kan kita ada berapa modul tuh? Program nih ya, Ah. program ya. Program Bu. Oh, harus program Bu ya? Iya, Oh, program iya. yang berpihak kepada siswa. Berarti harus program ya yang berapa? Program berbagi praktik baik. Tentang Disambel program tadi ya? pun boleh. Tentang program yang berdampak positif. pada Iya, murid. atau rencana apa lagi mau ibu buat? Misalnya sekali sebulan membuat upacara bendera bersama Babinsa. Babinsa. Nah, hasil pertemuan itu kemudian rapat untuk penyegaran. Kemudian sekali sebulan siswa menjadi pembina upacara. Sanggup nggak siswa? Diizinkan nggak? Nah, berarti ketua OSIS tuh. Ya. Kalau untuk ke SD belum? Belum ya. Kalau SMA kami udah pernah. Tapi sifat dia hanya tentang kemajuan siswa, bagaimana tingkatkan apa namanya kepemimpinan. Kalau yang lain enggak. Terus apalagi misalnya ibu? Kalau kan setiap Jumat mengadakan apa namanya kuliah 7 menit gitu kan. Kultum. Kalau kultum baru itu kira-kira bisa nggak Bu ya? Boleh. 15 menit ya, nggak boleh lebih. Programnya. Itu udah berjalan. Udah berjalan. Nah, yang kultum itu siapa aja? Harus murid. Nah, kalau murid yang kultum. mengisi, mulai dari membawa acara tokohnya murid, Iya. kemudian yang mengisi ceramahnya murid, nanti ada penampilan murid nyanyi Islami, selawat. Murid semua. Berarti itu sudah ada jadwal kan? Sudah ada jadwal. Yang mengaturnya, membantunya adalah wali kelas. Ya, kami guru dan studi, guru agama. Oh, guru agama Kami ya. jelas kalau tutup guru agama. Oh, kultum itu setiap sekali sebulan kah atau sekali seminggu? Sekali seminggu. Sekali Tergantung cuaca Bu. Apabila hujan berarti untuk Jumat ini enggak. kita Boleh, pakai. boleh Bu. Pada dasarnya tiap minggu sih. Langsung 7 menit ya, hadir nggak hadir siswa udah bunyi Iya, kumpul mulai. di situ. Jangannya gitu aja kalau boleh Bu. Tambah sedikit lagi poles. Siapa ada kuis kalau bisa dapat menjawab dikasih hadiah apresiasinya. Nggak usah muluk-muluk kalau nanti jadi pengen menjadi. Semangat dia. Nanti minggu depan ada lagi. Aku berusaha untuk menjawab kultum dari kelas anu. Biar aku dapat pena, aku dapat permen. Siapa tahu dengan semangat itu berbagi praktik baik, berbagi juga kesenangan. Bisa Bu? Boleh. Buat judulnya, buat latar belakangnya, buat deskripsinya, buat manfaatnya. Berarti program per semester dilaksanakan. Tantangannya jika cuaca alam tidak mendukung itu ditunda. Nah, boleh Bu, silakan ya, persiapkan aja. Nanti kalau udah siap Ibu kasih filenya ke saya, nanti saya kasih tahu, baru masuk lagi dalam undian. Kalau nggak dapat undian nanti udah pokoknya udah masuk dalam undian itu nilainya pun udah diperhatikan lah, udah berani membuat bahan tayang. Karena untuk membuat bahan tayang aja udah capek dia, itu udah 90. Kalau nggak membuat bahan tayang berarti kan nggak ada nilai. Itu nanti ada di videonya Bu, bikin bahan tayang itu. Iya, kalau ibu kan udah pernah ambil aja Ya. pada hari Jumat minggu depan mungkin kan ambil kelas berapa Ya. ya. Tapi jangan jauh-jauh, dekatkan dia. Oh, yang kultum ini siapa? Baru yang membawa tilawatinya siapa? Baru yang terjemahnya siapa? Kalau ada yang puisi, ada yang nyanyi kan ada gitu macam-macam. Nah, videoin.
Dan nanti terakhir kan pasti ada dari kepala sekolah mungkin, bimbingan terakhir. Buat video itu. Nanti di-cut, ya nggak perlu cut, cut sedikit, tambah lagi. Jadi di filter. Jadi saat memaparkan itu singkat aja. Nih, nggak usah sampai 1 menit. Ini contohnya udah dilaksanakan. Dan ini rutin program semester dan terus akan mengalami pembaharuan sesuai dengan keadaan dan situasi. Yang terakhir ini, saya mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yanti yang sudah berbagi praktik baik, yang sudah Ibu lakukan dari pembelajaran daring semua dan luring sampai kita P1, P2 sampai P6 ini hari ini. Saya senang sekali ya Bu ya. Kemudian saya ikut terus mendorong Ibu, Ibu jangan putus asa atau jangan stagnasi atau udah cukup sampai di sini. Teruslah Ibu melakukan pemetaan diri Ibu untuk meningkatkan sumber daya Ibu sehingga Ibu bisa melihat aset-aset ini mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang belum bisa dimanfaatkan untuk dimanfaatkan. Apalagi kalau ada Chromebook bisa dimanfaatkan guru, bisa dimanfaatkan siswa. Iseng-iseng bertanya nih Bu, apakah sekolah ini dapat Chromebook juga? Dapat. Ada. Berapa Bu? 15. Nah, kalau sekarang seperti ini dimanfaatkan guru atau disimpan? Untuk saat ini ya kayaknya disimpan Bu. Kenapa disimpan? Karena guru-guru makanya laptop masing-masing. Oh, memang ada. Atau ada yang pengen tidak dikasih izin apa gimana? Enggak sih, karena kami menggunakan itu kan ketika anak USPN pakai dia siswa Chromebook. Jadi kalau untuk guru kayaknya mereka pun nggak mau meminjam gitu. Nggak mau minjam ya? Mau pinjam. Harapannya sih ya, ini mungkin juga saya sampaikan, kalau boleh dipinjamkan sama guru buat satu perjanjian pakai materai, nanti dikembalikan lagi. Saya juga gitu di sana dulu. Saya pinjam, saya puas memakainya sejak 2021, 22, 23, bulan 7 baru saya kembali daring di LMS Ibu. Kira-kira ada yang sulit atau yang kurang bisa disampaikan, nanti saya sampaikan kepada fasilitator. Sampai untuk saat ini untuk pembelajaran masih bisa saya ikuti. Okay. Alhamdulillah. Ingat dengan moto yang Bu Epi berikan, ATM katanya. Waktu itu modifikasi. Ya, dimodifikasi. Makanya menjadi yang sulit menjadi mudah karena ada solusinya. Solusi, iya. Bersama kita dengan kolaborasi bisa. Apalagi harapan kita ini kan jangan sampai di sini Ibu puas. Sekiranya nanti Ibu lulus dengan nilai baik atau amat baik, nanti tetap Ibu berkarya di sekolah karena Ibu adalah calon pemimpin di masa depan, pengawas ataupun kepala sekolah nanti karena Ibu masih muda, energik. Ibu, saya udah lihat inner beauty Ibu dari dalam sudah nampak. Nah, itulah terus gali. Kita kesampingkan tantangan dari kawan-kawan itu. Itu menjadi potensi kita ke depan. Kalau bilangnya untuk apa, untuk ini, iya tenang aja. Tapi dari guru penggerak kita mendapatkan semua. Asal kita kolaborasi, Ya, saling mengisi. Karena nggak bisa kita hidup sendiri. Ya, Apalagi bisa. begini kita butuh kawan. Sehingga itu yang membuat kita berhasil, ya Bu ya. Ya, bisa. Nah, sampai momen terakhir ini, saya pribadi nih Bu ya, tadi kepala sekolah udah ada izin pula atas nama Ibu lah dengan Bapak ini. Saya pribadi selaku pengajar praktik ya Pak, mewakili Bapak kepala sekolah Bapak ya. Dari PI 1, PI 2 sampai PI 6 ini, mungkin saya selaku pengajar praktik ada kekurangan, ada kelemahan. Mungkin kadang terlalu memaksa CGP saya untuk lebih maksimal, tapi itu tidak lain tak bukan supaya CGP saya mampu mengembangkan layarnya sehingga dia terus melaju, tergerak, bergerak dan menggerakkan untuk lebih berhasil guna, berdaya guna. Dengan atas nama pribadi saya mohon maaf kepada Bapak Kepala Sekolah SD 006 Ubang Jaya Terpadu Ubang Jaya Siak Ulu ini, semoga kedepannya tidak terputus tali silaturahmi kita, tetap kita berkarya untuk kemajuan kedepannya. Kepada Ibu Yanti, selaku CGP saya mohon maaf Bu, jika selama ini kita menjalin kolaborasi silaturahmi ada kesalahan saya, tutur kata saya,
terlalu memaksa ibu atau gimana, saya mohon maaf, karena pengajar praktik adalah memantau, memotivasi seluruh guru penggerak, karena guru penggerak ini adalah calon pemimpin masa depan sebagai pengawas sekolah, sebagai kepala sekolah nanti ke depannya. Saya mohon maaf ya Bu kalau ada kesalahan saya Bu ya. Saya gitu juga Bu ya, saya mohon maaf kepada Ibu pengajar praktik yang baik hati. Pokoknya is the best lah, yang telah memberikan banyak pengalaman, motivasi kepada saya, sehingga saya menjadi percaya diri, menjadi bersemangat untuk mengikuti pendidikan di calon guru penggerak angkatan 9 ini. Iya, itulah. Terima kasih. Baik, demikianlah pelaksanaan pendampingan individu yang ke-6, P6. Saya Yanti MPD bersama Ibu pengajar praktik Ibu Epiteti Sitorus MPD mengucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.